Perkenalkan, nama saya Wiko Aditya Pratama, NIM 0515568702, jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan membuat tugas satu dari mata kuliah Administrasi Server. Untuk soalnya di sini kita disuruh menggunakan CentralOS Linux yang telah diinstal pada VirtualBox. Pastikan konfigurasi jaringan VirtualBox menggunakan mode standar NAT dengan DHCP agar mesin virtual dapat terhubung ke internet. Seluruh instruksi pada tugas ini dijalankan melalui terminal. Untuk praktiknya, pertama-tama kita login ke dalam sistem CentralOS menggunakan akses root. Langsung saja kita kerjain. Pergi ke terminal. Sekarang kita login. Setelah berhasil, kita cek koneksi internet dengan ping dulu. Nah, seperti ini tampilannya kalau sudah terhubung ke internet. Selanjutnya soal nomor 2, kita buat 2 user baru dengan detail berikut. User 1 kita pakai nama mahasiswa dan NIM kita. User 2 sebagai user test. Langsung saja kita kerjain. Setelah berhasil, kita lihat lalu kita lihat isi file etc passwordnya. Semua user yang ada di sistem tercatat di situ. Seperti ini, kelihatan semuanya. Selanjutnya kita ngerjain soal nomor 3, yaitu pengelolaan grup dan hak akses. Masukkan username mahasiswa ke dalam grup yang memiliki akses setara root, misalnya well, logout dari sesi root, kemudian login kembali sebagai username mahasiswa. Langsung saja kita kerjakan. Nah, ini sudah berhasil ya. Selanjutnya kita kerjain soal selanjutnya. Manajemen password dan monitoring login. Ganti password username mahasiswa dengan password baru, logout, lalu login kembali menggunakan password baru tersebut. Jalankan perintah berikut untuk memantau aktivitas login. Kita ubah passwordnya username. Hal ini penting untuk keamanan dan memastikan user bisa login dengan password baru. Selanjutnya kita logout. Kita login kembali. Selanjutnya kita disuruh menjalankan perintah untuk memantau aktivitas login. Kita ketik plus. Terlihat di sini. Perintah last menampilkan riwayat login pengguna. Bisa tahu siapa saja yang pernah masuk ke sistem. Selanjutnya kita ketik u. Perintah u menampilkan siapa yang sedang login saat ini. Ini berguna untuk monitoring dan keamanan. Untuk soal nomor 5, konfigurasi DNS resolver. Edit file
menggunakan teknik sudo. Tambahkan konfigurasi DNS tersebut. Uji konfigurasi dengan perintah ini ataupun ini. Langsung saja kita kerjain. Selanjutnya kita uji konfigurasi dengan perintah. Ini sudah berhasil. Lalu kita menguji dengan perintah ini juga. Kita bisa pakai nslookup. Fungsinya sama, menampilkan alamat IP domain. Ini membantu memastikan DNS berfungsi dan sebagai alternatif kalau DIK tidak tersedia. Ini menampilkan IP address-nya. Berhasil dua-dua ya. Selanjutnya kita mengerjakan soal berikutnya, yaitu pengelolaan user test. Masih dalam sesi username mahasiswa, lakukan perubahan password untuk user test. Hapus user test dari sistem, tampilkan kembali isi file untuk memastikan user telah terhapus. Kita ubah dulu. Sudah berhasil. Setelah itu kita hapus user test dengan userdel. Menghapus user penting untuk keamanan supaya akun yang tidak bisa dipakai tidak bisa digunakan oleh orang lainnya. Setelah itu kita hapus user test dengan userdel. Menghapus user penting untuk keamanan supaya akun yang tidak dipakai tidak bisa digunakan oleh orang lain. Selanjutnya kita disuruh menampilkan kembali isi file untuk memastikan user telah dihapus. Ini cuman ini yang tersedia. User testnya telah dihapus, berhasil. Berarti penghapusannya berhasil. Di video terakhir ini kita rekap semua langkah praktikum, mulai dari login root, buat user, set group, ganti password, konfigurasi DNS, dan hapus user. Semua sudah selesai dan siap dicatat di laporan. Oke, baik. Sebelumnya nama saya Wiko Aditya Pratama, NIM 0515687702, mengucapkan terima kasih.